Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Halo semutan pajak, kembali lagi di Pesta Podcast Edukasi Tabanan. Di sini kita akan membahas mengenai peraturan ataupun isu-isu perpajakan yang terbaru. Nah, pada edisi kali ini kita akan membahas mengenai administrasi peraturan keluarga, perpajakan di bidang keluarga ya. Nah, seperti biasa di sini saya ditemani oleh rekan saya, Mbok Niputu Desriana Dewi. Halo Mbok. Halo Mas Oni, halo semutan pajak semuanya, Om Swastiastu. Gimana kabarnya nih Mas Oni? Astungkare sehat selalu. Kalau Mbok Dede gimana kabarnya? Sehat-sehat Astungkare. Semoga semutan pajak juga semua di rumah ini ataupun di kantor dimanapun berada juga dalam keadaan sehat semua ya, semutan pajak. Oke, Mbak Dede. Nah, langsung saja Mbak Dede. Di sini kita akan membahas mengenai administrasi perpajakan di bidang keluarga. Kira-kira yang pertama-tama dulu deh, apa sih itu NPWP? Kemudian apa itu wajib pajak dan kenapa wajib pajak itu wajib memiliki NPWP? Nah, Mas Oni dan semutan pajak semua, pertama mungkin di ini lagi sendiri ya, mungkin banyak yang masih sering dengar wajib pajak itu apa sih sebenarnya ya? Jadi wajib pajak itu semutan pajak kita menyebutnya ya, itu sebenarnya bisa saja terdiri dari orang pribadi maupun badan, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan NPWP sendiri atau nomor pokok wajib pajak itu mudahnya kita menyebutnya seperti identitas wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya. Jadi berupa nomor seperti ya Mas Oni, semutan pajak semuanya dalam melaksanakan administrasi perpajakan itu diberikan nomor sebagai identitas. Nah, sederhananya seperti itu. Mbak Dede, dengar-dengar di tahun 2024 ini kita akan ada perubahan yang besar-besaran mengenai sistem administrasi perpajakan kita. Kira-kira nih, semutan pajak pasti penasaran dong, perubahan besar apa sih yang dimaksud terkait sistem ini? Nah, iya ini semutan pajak semua. Sepertinya ini sebenarnya sudah digaungkan sepanjang tahun 2023 ini sebenarnya Mas Oni. Pasti sudah ada yang mendengar atau mungkin sudah melakukan itu sih sebenarnya. Jadi karena memang untuk aturan undang-undang kita kan yang terakhir menggunakan undang-undang HPP ya, Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 tahun 2021. Di mana di pasal 2-nya itu menyebutkan nanti di tahun 2024 NIK nomor induk kependudukan yang semutan pajak semua warga negara Indonesia punya nih yang ada di KTP itu akan menjadi NPWP. Jadi selama ini kan pisah nih nomornya Mas Oni, NPWP sendiri, KTP sendiri. Nanti mulai tahun 2024 itu diberlakukan nih NIK menjadi NPWP bagi orang pribadi. Oh, ternyata begitu. Jadi kedepannya di tahun 2024 ini NIK menggantikan NPP ya, Ya, fungsinya? benar sekali Mas Oke, Oni. nah kemudian pertanyaan terbesarnya, ini pengaruhnya untuk administrasi perpajakan keluarga apa sih perubahan NIK menjadi NPP ini? Nah, jadi selama ini nih mungkin ada ya wajib pajak yang saya punya NPWP, kemudian nanti apalagi sudah berkeluarga mungkin istrinya punya NPWP yang terpisah. Nah, jadi sebenarnya perpajakan itu menganut ini nih satu kesatuan ekonomi. Nah, seperti itu. Jadi satu kakak sebenarnya cukup satu saja kewajiban perpajakannya. Jadi semutan pajak semua, kalau memang tadi misalnya nih suami istri bekerja, selama ini memang memilih punya NPWP terpisah dulunya gitu kan, masing-masing punya NPWP 15 digit sendiri-sendiri. Sebenarnya secara ketentuan itu boleh menjadi satu saja. Jadi baik itu penghasilan, kerugian semua anggota keluarga itu dapat menjadi satu. Jadi pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh kepala keluarga. Jadi ayah atau suami seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Silakan jangan lupa pemadanan kita sebutnya. Jadi padankan NIK KTP-nya dengan NPWP. Caranya mudah banget loh Mas Oni. Mana tuh, Jadi semutan pajak semuanya bisa melakukan pemadanan secara mandiri melalui akun DJP online masing-masing. Jadi cukup dengan berdasarkan NIK dan KK, jangan lupa. Jadi caranya pertama silakan buka akun DJP online-nya semutan pajak semua. Kalau dicoba memasukkan NIK dan password DJP online sudah langsung login, artinya sudah padan by system secara otomatis. Tapi kalau ternyata dicoba masih belum bisa login nih menggunakan NIK, silakan masukkan dulu NPWP-nya, nanti baru lakukan pemadanan mandiri melalui menu profile. Oke, begitu. Nah, kira-kira Mbak Dede, kalau misalnya semutan pajak ini mengalami kesulitan, apakah bisa datang langsung ke kantor pajak? Oh, tentu saja. Jadi bagi semutan pajak yang ternyata sudah mencoba nih di akun DJP online-nya masih terkendala seperti itu, jangan khawatir. Bisa datang langsung ke kantor pajak tempat terdaftar. Jangan lupa bawa KTP dan KK. Karena tadi kita memadankan ya NIK dan KTP ke NPWP.
Nah, jadi apabila wajib pajak atau semutan pajak ini lupa atau mohon maaf tidak tahu caranya bagaimana dan tidak bisa validasi secara mandiri, jangan ragu datang ke kantor pajak. Ingat bawa KTP-nya saja serta kakaknya. Kalau misalnya yang bersangkutan sudah menikah ya, sudah berkeluarga ya, Mbak Dede. Nah, seperti itu. Kemudian, Mbak Dede, ini pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya istri memilih untuk terpisah dengan suami, apakah dia perlu memadankan NIK-nya sendiri? Nah, jadi semutan pajak berarti ini ada dua kondisi ya. Jadi yang pertama, istri itu memilih ikut suami. Nah, berarti nanti pemadanannya dilakukan oleh akun DJP online suami. Nanti akan dimasukkan ke family tax unitnya. Tapi kalau istri ini memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakan sendiri, terpisah dari suami, jadi yang dulunya NPP-nya pisah seperti itu ya, maka NIK istri itu dia akan berdiri sendiri. Jadi wajib melakukan pemadanan sendiri. Oke, seperti itu ya Mbak Dede. Kemudian kalau misalnya ada kasus seperti ini Mbak Dede, kalau suaminya meninggal dunia, kemudian istrinya bagaimana ya Mbak Dede? Nah, kembali lagi kita tadi kan base-nya adalah family tax unit ya. Jadi satu kesatuan ekonomis. Jadi sepanjang ternyata suaminya sudah meninggal, masih ada warisan yang belum terbagi, maka kewajiban hak dan kewajiban perpajakan istri itu masih bisa menggunakan tadi NPWP suami ya. Tapi kalau ternyata warisan sudah terbagi, sudah habis, maka silakan mengajukan penghapusan NPWP suami yang lama, lalu nanti istri punya NPWP sendiri, atau nanti di tahun depan berarti dia menggunakan NIK pribadinya sendiri. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dede atas pencerahannya. Nah, demikian semutan pajak, jangan lupa untuk segera melakukan pemadanan atau validasi NIK menjadi NPWP itu sendiri. Jangan sampai nanti tahun depan ketika melakukan pelaporan perpajakan atau mengurus administrasi perpajakan lainnya terkendala karena belum validasi NIK itu sendiri. Nah, bagi semutan pajak membutuhkan mungkin konsultasi lebih lanjut, jangan ragu untuk datang ke kantor pajak atau bisa menghubungi kami juga lewat Instagram kami @pajaktabanan. Dan ingat, semua layanan yang diberikan di kantor pajak itu sifatnya gratis ya Mbak Dede. Benar sekali Mas Adi. Oke, kalau begitu demikian sesi Pesta Podcast Edukasi Tabanan kali ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om.